Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melaporkan hasil usaha kami, yaitu usaha nuggets tofu. Dengan anggota kelompok yaitu Nur Faizah, Sylvia Robitotul Husna, Wistarina Ayu Pratiwi, dan Silviana Margareta. Yang pertama yaitu laporan keuangan produk nuggets tofu. Modal yang kami keluarkan untuk produksi nuggets tofu yang pertama yaitu tentunya membeli sejumlah bahan baku dan kebutuhan lainnya, antara lain tahu seharga Rp10.000, seperempat kilogram tepung terigu Rp2.000, seperempat kilogram tepung tapioka Rp4.500, satu bungkus tepung panir Rp12.000, 2 buah wortel Rp2.000, satu buah telur Rp1.000, 500 ml minyak goreng Rp12.000, satu saset Royco dan lada bubuk Rp1.500, 5 buah toples kemas seharga Rp7.000, dan daun bawang Rp1.000, sehingga modal yang kami keluarkan untuk produksi pertama dari usaha kami nuggets tofu sebesar Rp53.000. Selanjutnya untuk harga produk, kami menjual produk kami dengan rincian untuk nugget frozen itu kami bandrol dengan harga Rp12.000 per toples, sedangkan untuk nugget goreng siap santap itu kami bandrol dengan harga Rp13.000 per toples. Sehingga untuk penjualan produksi pertama kami memperoleh penjualan sebanyak 2 toples nuggets tofu frozen dan 3 toples nuggets tofu goreng siap santap, sehingga total penjualan untuk produksi yang pertama dari produk kami yaitu kami memperoleh uang sebesar Rp63.000 dengan modal awal produksi sebesar Rp53.000. Jadi keuntungan dari penjualan produksi yang pertama ini kami memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp10.000. Selanjutnya mengenai job description. Poin pertama mengenai pimpinan perusahaan yang dipimpin oleh Wistarina Ayu Pratiwi. Pimpinan perusahaan menjadi bagian terdepan di dalam melakukan produksi dan menjadi pengarah di dalam melakukan produksi. Selain itu, memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan controlling dari segala kerja bawahannya hingga operasional seperti staf, hingga menjadi penggerak daripada seluruh tim yang sedang bekerja. Poin yang kedua yaitu bendahara yang diampu oleh Silviana Margareta. Tugas bendahara berfokus untuk mengatur perputaran arus uang. Hal tersebut mencakup dengan menyiapkan budget serta melakukan planning. Semuanya dilakukan sebagai langkah untuk menentukan tujuan perusahaan yang harus tercapai, memonitor segala kegiatan operasional yang masih dalam ruang lingkup finansial atau berhubungan dengan keuangan, dan menetapkan pelaksanaan sistem atau prosedur yang berkaitan dengan finansial atau keuangan. Poin ketiga yaitu pemasaran yang diampu oleh Nur Faizah. Pemasaran secara proaktif mengidentifikasi produk dan layanan yang menjadi fokus selama siklus penjualan, dan kemudian menghasilkan materi dan komunikasi yang menyebarkan berita, membuat materi yang menjelaskan dan mempromosikan produk dan atau layanan inti harus selalu up to date karena produk dan layanan tersebut berkembang. Poin yang keempat yaitu produksi yang diampu oleh Silviana Robitotul Husna. Pada bagian produksi bertugas sebagai seseorang yang mempersiapkan bahan dan alat serta mengolah bahan-bahan menjadi nugget tofu. Kelebihan dan kekurangan bisnis.
Kelebihan dalam bisnis nugget tofu tersendiri dari minimnya jumlah pengeluaran untuk memproduksi bisnis tersebut yang bisa meraup keuntungan cukup besar. Dimulai dari banyaknya tempat produksi tahu sehingga memudahkan untuk membeli bahan baku. Misalnya kita membeli tahu seharga Rp5.000 yang diolah dengan semua bahan-bahan perlengkapan dan bisa memproduksi sebanyak 5 toples. Tiap toples berisi 15 biji nugget tofu dengan harga Rp12.000. Dengan harga tersebut, masyarakat ekonomi menengah ke atas maupun ke bawah dapat menikmati olahan tahu tersebut dengan harga yang terjangkau. Nugget tofu juga tersedia dalam bentuk frozen food sehingga jangka waktu penyimpanan bisa bertahan lama. Nugget tahu juga banyak dinikmati oleh konsumen karena nugget merupakan makanan yang sangat mudah untuk diolah. Selain rasa yang enak, nugget tofu juga kaya akan gizi. Sesuai dengan slogan bisnis kami, yaitu healthy and yummy. Pengemasan produk yang aman dan menarik juga merupakan nilai tambah yang ada pada produk kami. Untuk pemasaran, sementara nugget tofu ini masih dipasarkan melalui media online, yaitu melalui Instagram dan WhatsApp. Sebagai media promosi penjualan dikarenakan saat ini masih terjadi pandemi COVID-19. Selain itu, untuk pembuatan toko masih tahap perencanaan atau belum sesuai sehingga pemasarannya masih melalui media online. Sedangkan kekurangan dalam bisnis nugget tofu yaitu apabila harga kedelai atau minyak mahal di pasaran, maka jumlah modal pengeluaran akan meningkat. Karena bisnis ini juga menawarkan dalam bentuk frozen food sehingga bisnis ini ketergantungan dengan listrik dan lemari pendingin. Yang apabila terjadi pemadaman untuk waktu lama, kualitas frozen food akan menurun. Serta karena usaha nugget tofu ini masih dibilang baru atau masih pemula, maka untuk pemasaran di media sosial cakupan konsumennya belum terlalu luas. Kendala bisnis. Kendala bisnis nugget tofu yang pertama yaitu produksi nugget tofu bergantung pada bahan kebutuhan pokoknya berupa tahu. Yang apabila harga kebutuhan pokoknya naik, maka otomatis biaya produksi juga akan meningkat, sehingga hal tersebut akan berdampak pada keuntungan dari hasil produksi yang semakin menipis. Yang kedua, proses produksinya cukup lama, mengingat komponen bahan yang digunakan cukup banyak dan juga membutuhkan ketelitian. Sebab jika tidak, hasil produksinya akan tidak maksimal atau tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, tempat yang dijadikan usaha belum tertata dengan baik, sehingga masih perlu banyak yang harus dipersiapkan agar bisa digunakan dengan lebih baik lagi. Dan yang terakhir, hal yang pastinya juga akan menjadi salah satu ancaman produk nugget tofu ini adalah persaingan yang akan terus bertambah sehingga harus terus ada inovasi agar tetap bisa bersaing dan mendapatkan banyak pelanggan. Selanjutnya, dokumentasi. Berikut ini dokumentasi dari pembelian bahan nugget tofu yang meliputi tahu di sebelah kiri dan yang kanannya itu kita membeli tepung terigu, tepung tapioka, tepung roti, minyak goreng, roiko, lada, dan toples. Untuk selanjutnya, dokumentasi dari proses produksi yang di sebelah kiri itu hasil dari bahan-bahan yang kita beli meliputi tahu, tepung terigu, tepung tapioka, tepung roti, minyak goreng, roiko, lada, wortel, daun bawang, telur, dan toples. Dan yang di sebelah kanannya itu kita melakukan penghalusan bawang putih, bawang merah, dan lada, serta pemotongan wortel dan daun bawang. Dan selanjutnya, di sini kita melakukan penghalusan tahu dan pencampuran tahu dengan bumbu beserta tepung terigu, tepung tapioka,
telur, dan potongan wortel, daun bawang, serta penyedap rasa. Setelah proses tadi, kita akan menghasilkan adonan, yang mana adonan tersebut siap dimasukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng. Kemudian adonan yang sudah dicetak tersebut kemudian dimasukkan ke dalam panci dan dikukus selama 15 sampai dengan 20 menit. Kemudian menunggu adonannya itu matang dan dingin, siapkan bahan untuk balutan nugget, yaitu tepung dan air yang dicampur. Pada gambar di kiri atas ini, kita melakukan pemotongan pada adonan yang sudah dikukus dan sudah matang dan dingin. Kemudian di sebelah kanannya itu kita melakukan pembalutan adonan yang sudah dingin dengan balutan tepung dan air dan pemberian tepung roti. Kemudian kalau sudah dibalut, nugget siap untuk digoreng. Berikut ini merupakan dokumentasi dari proses pemasaran dan pemesanan produk kami dengan melalui media Instagram dan WhatsApp, dan pemesanannya itu juga dilakukan melalui Instagram dan WhatsApp. Dan inilah tampilan hasil akhir produk kami, nuggets tofu. Yang di sebelah kiri itu merupakan varian produk kami yang siap digoreng, dan yang berada di kanan itu adalah yang siap makan. Jadi usaha kita ini menyediakan dua varian, yaitu yang siap digoreng atau frozen, bisa dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu, dan yang kedua itu yang siap dimakan, yang sudah digoreng. Sekian pemaparan dari progres usaha nuggets tofu kelompok kami, dan kami ucapkan terima kasih.